kita di channel yang membahas soal kehidupan, berbagai macam pelajaran hidup bisa kita peroleh di sini. Ya, karena ini musim COVID, kita masih pakai masker, tapi kita udah melakukan protokol kesehatan. Biar nggak ngap, kita buka aja ya. Iya. Hari ini kita kedatangan narasumber hebat, pebisnis muda asalnya dari Bandung, Om Sandi, panggilannya Om Akeo nih. Kita mau belajar berbagai cara soal bisnis. Beliau kebetulan jago di bidang apa? Fashion, di bidang pergamisan. Kita membuat ibu-ibu semakin stylish gitu. Jadi tentang outfit untuk para wanita muslimah gitu ya? Ya, jadi bisa dipakai buat sehari-hari. The Great Daily Outfit. Oh, The Great Daily Outfit gitu. Sambil ngerokok dia santai. Boleh ngerokok ya? Boleh. Kita channel anak muda. Gimana kamu? Makanya udah mulai bisnis ini dari tahun kapan? Aku mulai bisnis dari tahun 2016 sampai 2016-2017 kok. 2016-2017. Oke, berarti udah hampir 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Awal mulanya dari siapa nih? Apakah dari orang tua, turun ke kakek, apa emang punya basic atau cita-cita jadi pengusaha waktu dari kecil atau gimana? Dari kecil sih sebenarnya pengen jadi pengusaha, cuman tidak terpikir gitu buat jadi pengusaha, maksud tuh ya di bidang ibu-ibu gitu. Tadinya kan kepengennya tuh seperti kayak bidang buat diri sendiri, ternyata buat ibu-ibu gitu. Jadi ya kita jalanin aja gitu, ngeranin peran lah gimana sih caranya gitu. Kalau boleh tahu nih usia berapa nih makanya? Usia 28 tahun. Guys, 28 tahun sudah menjadi jutawan. Salah satu apa ya, buat motivasi untuk adik-adik yang masih kuliah, sekolah di usia muda, kalian bisa sukses. Nanti kita bahas lebih dalam lagi dengan Om Akeo. Beliau main di bisnis gamis, baju-baju wanita yang mungkin tren sekarang udah dibikin jadi bukan gamis model dulu ya, udah jadi gamis-gamis gaul gitu. Jadi bisa dipakai sehari-hari lah, bisa dicombin dengan bahan kaos. Sekarang kan nggak harus dimakan gitu gamisnya, sekarang bisa dipakai kayak ada model-model lain kayak ini, kayak atasan gitu. Jadi emang benar-benar bisa di-great daily outfit gitu. Jadi para wanita muslimah sekarang bisa tampil menutup aurat dengan bergaya trendy gitu ya. Nah, gitu. Oke. Bagus tuh untuk perkembangan dunia fashionnya. Om Akeo kalau boleh tahu range harga bajunya itu dari berapa sampai berapa ya? Sepatu Om dari harga 110 sampai 2,5. Oh, dari 110 sampai 250 ribu, termasuk yang murah ya? Iya. Terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah juga ya? Bawah. Anak-anak. Saya target ke menengah ke bawah sama medium lah. Kalau atas itu bonus. Oh betul. Jadi target menengah ke bawah, atas bonus. Rata-rata sih emang di dunia bisnis pasar yang banyak adalah pasar menengah ke bawah. Yang pasar ke atas ketika barang kita bagus, biasanya pasar atas pun ikut juga menikmati barang kita berarti. Wah, inspiratif sekali nih, masih muda guys. Outletnya di mana ya? Outlet, kalau dibilang outlet belum sih Om, tapi masih saya berbidang di pasar Om, di pasar Andir gitu. Kalau misalkan kebanyakan kita bermain di online sih Om, main di online karena sekarang kan bukan musimnya, sekarang dituntut buat online gitu. Jadi betul. Sekarang adanya Generasi 4.0 guys. Nah itu lebih tahu gitu 4.0, main digital marketing, kita lebih memanjakan lah buat sekarang kan, apalagi orang-orang nggak boleh keluar, mau apa stay di rumah tapi masih bisa berbelanja gitu. Betul. Jadi segala sesuatu kita bisa dapat dengan mudah di online untuk saat ini. Termasuk dengan kondisi yang sekarang PSBB banyak di mana-mana, untuk
untuk keluar juga takut, tapi kita masih bisa berbelanja di rumah saja, dengan media online. Om, kalau boleh tahu nih sejarah cerita perjalanan bisnis Om, tadi brandnya apa aja? Brandnya sekarang baru masih 2 sih Om. 2 ya? Yang pertama kita bikin Sabira Ya. Sabira mulanya itu dari nama anak, inspirasi dari Sabira nama anak. Kemudian brand keduanya? Brand keduanya Kineta. Kineta. Oke. Ya, si Om Akel ini punya 2 brand guys, Sabira dan Kineta. Gimana perjalanannya? Tidak mungkin suatu brand langsung melonjak tinggi tanpa ada proses. Kita menghargai sebuah proses. Nah, mari kita dengarkan proses perjalanannya dari si Om Akel. Silakan Om Akel. Gimana cerita perjalanan dari 2016 tadi sampai ke 2020 yang penjualannya udah meledak sekali sekarang ya? Amin, amin. Terima kasih Om. Dulu saya waktu memulai Sabira, yang pertama, pasti kita agak tersiap-siap dari produksi Om, karena kita permintaan belum banyak, tapi produksi kita belum tahu harganya berapa, range-nya harga berapa, terus kita sambil belajar lah gimana buat tahu produksi itu sendiri, terus kita belajar buat caranya buat marketingnya gimana dengan cara digital, sekarang ditutup buat digital, ya banyak lah lika-likunya dengan kita, dengan hubungan dengan orang yang salah, dengan apa sih namanya itu, jadi kita terlalu percaya ke orang juga belum tentu bagus gitu Om. Jadi ya harus benar-benar berproses, kita belajar sendiri gitu Om. Jadi kayak dituntut buat gimana ya, Untuk mencapai sukses hidup itu harus proses ya. perjuangan lah intinya. Kalau kita mau sukses ya harus berjuang dulu gitu. Jadi belum tentu lah kalau kita contohnya kayak gini aja, orang-orang yang dilahirkan dengan keadaan yang berada itu berarti dikasih anugerah yang luar biasa. Tapi orang-orang yang ya maksudnya sekedar cuma dikasih ya dengan keturunan yang biasa aja tapi kita bisa sukses, itu sangat luar biasa karena kita diberi kekuatan hati dan ruang yang sangat kuat gitu buat mencapai kesuksesan. Itu mungkin tadi perjalanan Om mulai dari tahun 2016 sampai 2020 ya. Kalau boleh tahu nih, basic Om dulu kuliahnya apa? Basic sih alhamdulillah masih menjalur gitu, dari ilmu komunikasi. Di ilmu komunikasi saya di Unisba Om, dulu kuliah di Unisba, cuman karena saya tidak terlalu ini buat ke kamera atau apa, jadi saya nggak terlalu mendalami, cuman tahu gimana sih caranya kayak bikin videografer buat konten. Sekarang kan lebih dituntut ya buat bikin kayak konten gitu Ya. Nah, alhamdulillah masih kepake lah sampai saat ini buat kayak bikin konten buat si Sabira sendiri sama Kineta gitu. Jadi masih menjalur ya dari Masih menjalur, ya. kuliah dulu. Tapi sebenarnya mau kuliah apapun, Nah, cara open mind kita terhadap lingkungan, terhadap perkembangan dunia itu yang lebih penting menurut kita. ya mungkin itu karena kalau sekolah itu bukan dituntut buat apa sih jadi seorang apa atau apa, tapi benar kata sih open mind kita harus terbuka dengan kita mempunyai teman yang banyak dengan bidang apapun itu kita bisa dengan cara kita bersosialisasi di kuliah, dengan kita berkuliah, jadi kita lebih terbuka dengan bisa berhubungan dengan orang yang lebih apa sih namanya tuh, jadi kita bisa bersosialisasi lebih gitu gitu. Bersosialisasi, Nah, gitu, bersosialisasi, membangun networking. gitu. Nah. Zaman sekarang sih emang networking sangat penting ya guys, untuk pengembangan bisnis dan pengembangan diri juga gitu. Sebagai cermin kita untuk berkaca apakah kita sudah baik apa belum, terus gimana penerimaan masyarakat teman-teman terhadap diri kita, itu sangat penting gitu. Jadi untuk teman-teman nanti yang masih kuliah, sekolah, Harus semangat. nah semangat main, membangun networking yang luas, karena kunci kesuksesan adalah banyak teman, Banyak bersilaturahmi lah di zaman silaturahmi, itu. membangun rezeki. Om, kalau boleh tahu nih, selama perjalanan membangun brand, ada hal-hal yang menarik, lucu gitu dalam perjalanan Om, apa gitu
ketika bikin brand, bikin konten artikel bajunya ya, ya, ya. ada yang salah atau gimana, hal-hal yang menariknya apa? Yang paling mengesankan tuh dari perjalanan nge-brand suatu barang itu adanya perdebatan gitu. Jadi adanya perdebatan tuh sebenarnya kalau kita ditarik lagi, perdebatan itu tuh harus jadi saling apa sih namanya tuh, jadi buat kedepannya tuh lebih bagus lagi gitu. Jadi kayak perdebatan kita harusnya bagaimana, terus di satu sisi kita harus dengan pendapat itu. Nah itu yang bikin kita terus membangun lagi harusnya bagaimana nih ini gitu ya. Jadi kesan-kesannya banyak perdebatan ini tuh membangun kita lebih baik lagi gitu. Jadi sebenarnya mah itu sih yang paling berkesan kalau dari Perdebatan untuk membangun lebih maju lagi. tapi bukan untuk menjadi perpecahan. Nah gitu Ya, itu satu kuncinya kalau mempunyai perdebatan harus punya visi dan misi yang sama. Kalau kita berdebat dengan visi misi yang sama, mau nggak akan debat kusir. nah maksudnya Kalau jadi kita punya visi misi yang berbeda, kita berdebat, nggak akan ketemu guys. Nah. Ujung-ujungnya debat kusir yang tidak akan menemui titik temu. ya, Tapi ketika kita dengan berdebat atau saling ngasih masukan dengan visi misi yang sama, perdebatan ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi ujungnya buat memajukan usaha kita gitu. betul. Jadi bukan berdebat karena berdebat wah ini bukan. Jadi buat nah itu sih yang paling berkesan mah dari saya sama partner saya lah, contohnya istri saya, dan saling berdebatnya di situ sama tim gitu. Cuman kita memegang ini visi-visi kita harus baca gitu. Jadi kata si Om tadi nggak ada debat kusir gitu. Berarti partner hidup sekaligus partner bisnis. Ya istri. Istri ya, mantap guys. Jadi carilah istri yang bisa sebagai partner hidup dan sebagai partner bisnis. Itu yang akan memajukan kesejahteraan ekonomi. Jadi tidak akan ada perdebatan ketika misal nih kita hobi mobil, istri Ya. hobi belanja, kita punya usaha di dunia otomotif, kita beli mobil terus, istri nanti cemberut, Nah itu tidak betul. sejalan karena tidak punya pemikiran yang sama. Sama. Nanti diperdebatkan juga pasti akan jadi debat kusir guys. Nah, Om, kalau boleh tahu nih brand yang sekarang yang Om pegang yang lagi meledaknya apa dari dua brand tadi? Yang lagi agak bagus sih Om di Sabira, pasar ibu Om gitu. Sabira, pasar ibu-ibu. Kenapa mengambil target pasar ibu-ibu? Kan kalau dilihat dari semua yang paling konsumtif ibu-ibu Om. Umpamanya karena kan kita lihat dari riset juga kan kalau ibu-ibu yang paling bagus tuh kita penjualan dari baju anak ibu yang belinya di rumah seperti kayak nggak punya baju lagi padahal udah ada 2 lemari gitu. Jadi kita ibu-ibu paling pas nih karena ibu-ibu paling konsumtif menurut saya gitu. Jadi target pasarnya ibu-ibu guys, tapi untuk para hijabers mama muda juga Nah, masih masuk ya. Nanti di sini nih, sini ada foto-fotonya nih baju-baju Sabira ya. Silahkan bisa dibeli. Harganya terjangkau lah untuk brand yang udah cukup lumayan dikenal banyak orang. Sabira ini udah berapa tahun? Sabira ini udah mau ke 3 tahun Om. Sebelumnya tahun sebelumnya saya Berarti dari 2016 itu Sabira belum mulai ya? belum mulai di tahun 2017 tahun 2017 ya. Berarti si brand yang pertama tadi apa yang keluar 2016? 2016 itu mah kita cuma berdagang aja Om. Berdagang tidak apa sih namanya tuh cuman gimana sih caranya berdagang, gimana sih caranya berbisnis. Jadi kita apa sih namanya meragap-ragap dulu lah gitu. Diragap-ragap dulu guys. Diragap-ragap dulu Eh, gitu. Jadi emang betul sih dari pengalaman beberapa orang juga yang mulai bisnis nggak langsung punya brand besar. Mereka biasanya mungkin dari reselleran atau Nah, jual itu. baju orang. Pokoknya jiwa berdagangnya tuh udah mulai ada Nah, iya. untuk mulai berbisnis tuh berdagang. Karena tidak bisa dipungkiri juga bahwa 10 dari
9 pintu rezeki itu Di dari berdagang. Jadi salah satu inspiratif nih Om Akew ini. Terima kasih Om. Dengan usia masih 28 tahun udah punya usaha yang ya besar. Zaman sekarang guys, mau memulai bisnis tuh banyak kekhawatiran. Ketika kamu mau mengambil resiko besar, itu yang akan kamu dapat kegagalan yang bakal bisa jadi pelajaran. Tapi ketika kamu nggak berani mengambil resiko, kamu jalan di tempat, tidak akan ada kemajuan. Jadi Om Akew sendiri ini udah menjalankan usaha dari 2016, mungkin ya resikonya banyak. Resikonya apa aja Om, untuk menjalankan bisnis ini? Resiko yang pertama pastilah dari masalah apa sih namanya teh modal ya. Maksudku kita mau begini, jadi resiko ketakutannya gede gitu. Cuman yang saya pelajari dari berjalannya waktu ini, emang dari tradisi Om yang sebutin, proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Nah, terus kedua, intinya kita harus kerja keras. Ketiga, emang kita harus ya kita kan beragama muslim gitu ya, harus ada maksud itu takaluk gitu. Jadi kalau takaluk ini berserah gitu, berpegangan kepada yang Maha Pencipta, dan tempat harus benar-benar sayangilah orang tua gitu. Nah, itu kunci sukses. Anak idaman, suami idaman, Amin, amin. bekerja sama dengan istri membangun bisnis, sayang orang tua, mantap nih anak muda zaman sekarang. Amin, amin. Pantut dicontoh untuk para milenial yang sekarang. Carilah tadi yang seperti saya bilang tadi, istri yang bisa berjuang, jadi teman hidup dan teman usaha. Gitu. Jadi Om, kelas untuk terakhir nih closing. Ya. Untuk mencapai brand yang besar Om saat ini bisa memiliki Sabira, strategi marketing apa yang Om jalanin untuk kondisi sekarang dan depan, dan strategi marketing apa yang belum Om pernah jalanin nih tapi udah harus dimigrasikan, Iya. dijalankan itu apa? Yang pertama dari strategi marketing kita harus tahu target pasar ya Om ya. Sebenarnya kan Sabira lebih ke ibu-ibu, maksudnya lebih luas gitu, orang-orang yang berhijab berapa, cuman kita lebih mengkerucutkan nih, oh ternyata yang lebih konsumtif itu ibu-ibu karena belanjanya banyak gitu Om. Terus kedua, gimana sih kita harus belajar sekarang kan dituntut online nih Om, milenial, dengan cara kita bisa banyak lah sekarang dengan adanya Google, kita sambil belajar bisa ikutan workshop juga gitu biar bisa open mind gitu kan Om. Terus yang harus dimigrasikan Google Ads, Facebook Google, nah Ads, itu yang Instagram paling Ads ya, yang paling penting sih mengoptimalkan Nah. apa namanya media-media lah. media untuk berdagang. Semua sekarang media bisa dipakai untuk berdagang. Sekarang bisa kayak TikTok juga kan, sekarang udah bisa pakai. Dulu kan sempet TikTok cuman berjoget-joget aja, Ya. sekarang kan bisa sambil berdagang, mempromosikan Ya. gitu. Gimana caranya buat kita ya intinya mah menyebarluaskan dulu lah biar dikenal orang. Tujuannya kan biar dapat yang beli juga ya Om lah, closingannya seperti apa gitu kan. Kalau dulu Om pakai strategi marketing apa tuh yang Kalau- dimigrasikan ke sekarang? Aduh, kalau dulu saya sampai pernah ke tetangga sampai nutup pintu gitu Om, sampai waduh gimana Tukang nih. panci guys, panci keliling, door strategi yang Sampai- konvensional sekali itu. Karena sekarang udah zamannya 4.0 serba digital, otomatis Iya. Om Akew ini membawa brand Sabrinanya untuk menjadi Salah Om, bukan Sabrina. Sabira, sorry. Nah. Brand Sabira. Iya. Brand Sabira ini untuk go digital agar bisa terpasarkan ke seluruh Indonesia. Mantap sekali. Terima kasih Om Terima Akew atas kasih. waktunya. Iya, terima kasih Om. Semoga obrolan singkat kita ini menjadi Amin. motivasi buat teman-teman anak muda yang ada di seluruh Indonesia bisa sedikit terbuka lah, karena dari perjalanan kuliah, sekolah yang dulu gimana, belum tentu target akhirnya adalah harus selalu bekerja. Kita bisa berusaha menjadi seorang pengusaha. Salah satunya contohnya adalah Akew ini yang usia 28 tahun udah bisa membangun suatu usaha yang besar kan untuk saat ini.
Semoga Sabira dan brand Ternyata Kinetanya bisa sukses. Follow Instagramnya Om Sandi Akel dan follow Instagram saya dan media A2S. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.